Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf atas gangguan koneksinya. Saya akan sambil menunggu dari zawaya.id, saya ingin menjelaskan tema tentang tafsir atas ayat pemukulan atas istri. Tafsir atas ayat tentang pemukulan istri. Dan ayat yang dimaksudkan adalah surat An-Nisa ayat 34 yang bunyinya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim was-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Nah, ayat ini pada bagian wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun itu banyak difahami sebagai ayat yang membolehkan pemukulan istri oleh suami. Nah, menarik sekali untuk merefleksikan bahwa ayat ini cukup panjang dan beberapa alternatif penafsiran itu sebetulnya muncul di kalangan mufassir yang bertebaran di kitab klasik itu, di kitab kuning lah paling tidak harus klasik ya. Nah, misalnya begini, beberapa pengertian yang sempat muncul itu atau sempat saya baca, satu ada yang memahami bahkan istri diikat lalu dipukul, itu ada penjelasan seperti itu. Yang kedua, memukul tapi tidak boleh sampai patah tulang. Lalu ada penjelasan lagi tentang memukul tidak boleh di muka, di samping tidak boleh menyebabkan patah tulang, dan memukulnya harus dalam semangat mendidik, sehingga bukan semangat melampiaskan kemarahan, itu bukan begitu. Kayak guru memukul murid, seperti itulah kira-kira. Orang tua memukul anak, suami memukul istri. Nah, pengertian seperti ini tentu saja muncul dalam konteks tertentu. Seperti juga ayat ini juga sebetulnya adalah muncul dalam konteks tertentu yang penting nih untuk difahami. Nah, sebelum saya ke bagaimana sesungguhnya ayat ini turun di sebuah situasi, saya ingin sharing juga sebelum saya lupa bahwa ayat ini juga seingat saya oleh Ibnu Ashur ya, dalam At-Tahrir wa Tanwir itu, nanti bisa dicek kembali, tetapi yang pasti Ibnu Ashur itu berpendapat bahwa hak untuk memukul istri itu kalau sudah dianggap bahaya, jadi misalnya terjadilah KDRT di mana-mana, lalu ayat ini disalahgunakan untuk melegitimasinya, maka hak atas memukul istri mesti diambil oleh pemerintah gitu. Jadi suami tidak boleh memukul istri. Hak pukul atas istri itu pemerintah yang punya gitu. Sehingga nanti pemerintah mesti bikin aturan tentang pemukulan istri ini, termasuk melarangnya jika dianggap perlu. Contohnya ya di Indonesia ini dengan undang-undang PKDRT itu yang jelas memutuskan bahwa pemukulan pada siapapun yang ada di dalam rumah tangga termasuk pada istri itu adalah tindakan yang melanggar undang-undang dan itu masuk tindakan pidana gitu. Ini menarik sekali karena sesungguhnya pengertian pemukulan istri itu berkembang. Nah, bagaimana ayat ini turun di situasi seperti apa? Maka saya ingin mengajak teman-teman ya
kalau memahami ayat tentang perempuan, betapa pentingnya kita untuk merefleksikan situasi umum kondisi perempuan yang terjadi di Jazirah Arabia, bahkan di berbagai belahan dunia waktu itu pada abad 7 Masehi. Abad 7 Masehi, karena Al-Quran itu turun tahun 611 sampai dengan 634 Masehi, abad 7. Karenanya betapa pentingnya, karena nanti kita akan melihat pergerakan nilai seperti pergerakan pemahaman atas kata wadribun itu yang berkembang di kalangan mufasir. Maka penting juga nih untuk melihat perkembangan situasi berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan secara umum dan relasi suami istri secara khusus itu. Bagaimana situasinya? Saya minta izin ya Mas Rifki untuk melanjutkan. Saya minta maaf sekali karena rupanya jaringannya tidak bagus dan ini sekarang sepertinya lancar. Iya. Mas Rifki ini dari zawaya.id, dan zawaya.id itu adalah itu platform online ya Mas ya? Iya. Atau platform online. Jadi ada akunnya di berbagai medsos ya. Ada akunnya di samping di IG itu, setahu saya ada di Twitter ya Mas ya? Iya. Mas Rifki boleh deh memperkenalkan zawaya.id, mungkin singkat saja. Karena tadi itu putus dan saya tidak bisa menyimpan karena tidak bagus gitu ininya, koneksinya. Mungkin kita mulai lagi ya. Setelah Mas Rifki selesai, saya akan melanjutkan dalam situasi apa ayat ini turun waktu itu. Silakan Mas Rifki. Ya. Terima kasih ya. Zawaya ini merupakan semacam komunitas lah Bu, dari beberapa santri-santri, campuran lah intinya. Ada yang dari Indonesia, dari berbagai pondok pesantren, juga ada yang dari teman-teman di Syria dan di Mesir, yang pada intinya membawa Islam yang ramah dan rahmah, gitulah. Seperti itu. Dan kami juga meng-up beberapa quote-quote para ulama Nusantara dan juga beberapa ulama-ulama yang di Timur Tengah juga, yang pada intinya gerakan membawa Islam yang ramah, yang moderat, dan seperti itu. Begitu, ya. Terima kasih Mas Rifki. Dan hari ini kita sedang membahas tema yang diajukan oleh zawaya.id berkaitan dengan tafsir atas ayat tentang pemukulan istri. Nah, Mas Rifki sebenarnya yang tadi tidak lancar itu sudah menjelaskan ya, bahwa Grand Sheikh Al-Azhar itu punya rangkaian fatwa yang banyak ya tentang perempuan. Salah satunya adalah menegaskan bahwa pemukulan istri itu bertentangan dengan syariat gitu ya. Kalimatnya gimana Mas Rifki? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu, iya. Seperti itu. Makanya menarik nih untuk merenungkan lalu bagaimana memahami ayat atau surat An-Nisa ayat 34 yang secara literal bisa dipahami sebagai pembolehan pemukulan istri. Nah, sebetulnya kalau mau ini ya, menyimpulkan pemukulan istri itu bertentangan dengan syariat, padahal di dalam ayatnya itu secara literal bisa dipahami sebagai membolehkan. Saya kadang berpikir pada ayat tentang perbudakan ya, ayat tentang pengaturan sistem perbudakan itu kan banyak sekali di dalam Al-Quran. Banyak sekali. Karena sistem perbudakan itu memang ada. Selama Rasulullah hidup itu terus ada. Bahkan berabad-abad setelahnya itu sistem perbudakan masih dipraktekkan. Tetapi kita bisa banget, dan mayoritas pada hari ini itu mengatakan bahwa mayoritas dalam artian kita memang sudah hidup di masa yang sistem perbudakan kan nggak ada gitu. Sistem perbudakan sebagaimana dulu ada loh, bukan sistem perbudakan yang lain ya. Karenanya lalu sampai pada kesimpulan bahwa
sistem sosial yang tanpa perbudakan itu adalah tujuan akhir dari pengaturan tentang sistem perbudakan. Jadi perbudakan itu diatur dalam semangat menghapuskannya, gitu. Sehingga kesimpulannya adalah sistem sosial tanpa perbudakan seperti hari ini itu melanjutkan teladan Rasul yang sudah berikhtiar semaksimal mungkin untuk menghapuskan sistem perbudakan dengan membuka keran pembebasan perbudakan melalui berbagai sanksi hukuman pelanggaran agama, kan gitu. Kalau sebelumnya kan sulit sekali budak itu merdeka, begitu dijadikan bentuk sanksi hukuman memerdekakan budak, maka budak pun lalu banyak yang merdeka. Jadi ikhtiar itu tuh kuat sekali untuk memerdekakan. Sehingga ketika kita hidup dalam situasi tanpa perbudakan, itu berarti melanjutkan ikhtiar yang sudah dimulai oleh Rasulullah pada abad 7 Masehi. Ini penting sekali untuk dijadikan perbandingan dengan pemukulan istri. Sehingga begini, Islam, Al-Quran, menyebutkan banyak ayat yang seakan-akan membolehkan sistem perbudakan, tapi dengan spirit menghapuskannya, gitu. Dengan spirit, dengan semangat menghapuskannya. Maka begitu juga dong pada pemukulan istri, gitu. Karena pemukulan istri itu melahirkan mafsadat bahkan mudorot. Kalau mau dibilang pemukulan istri itu kan personal ya, suami memukul istri. Kalau perbudakan itu kan kolektif. Jadi sistem perbudakan itu membawa mafsadat bahkan mudorot secara kolektif karena dia sistem. Nah, pada sistem perbudakan saja kita bisa mengatakan bahwa spiritnya adalah menghapuskan, sehingga sistem sosial tanpa perbudakan seperti hari ini itu tidak bertentangan dengan Al-Quran yang punya misi mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah atau rahmat bagi semesta atau rahmat bagi semua pihak, termasuk terutama bagi pihak yang lemah dan rentan. Seperti budak, gitu. Seperti budak. Jadi dari mana kita tahu bahwa sistem sosial tanpa perbudakan itu adalah lebih dekat pada sistem kehidupan yang dicita-citakan oleh Islam dari misinya itu, yaitu menjadi anugerah. Begitupun dengan pemukulan istri itu. Dari mana memahami bahwa pemukulan istri itu semangatnya adalah jangan main pukul, gitu. Jangan main pukul. Jadi ketika ayat itu mengatakan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun, itu sebetulnya sedang mengisyaratkan, dan ini memang informasi sejarahnya sangat kuat sekali. Ada tradisi main pukul karena perempuan sebagai istri itu dilihat oleh masyarakat sebagai milik mutlaknya suami, milik mutlak. Jadi memukul istri pada waktu itu dipahami sebagai sesuatu yang sangat biasa sekali. Jangankan memukul istri, menjual istri, menghadiahkan istri, mewariskan istri saja, itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Maka walati takhafuna nusyuzahunna, ini istri belum nusyuz loh. Suami baru khawatir, istri nusyuz, gitu, ya kan? Nah, tapi tradisinya jangankan khawatir nusyuz atau jangankan khawatir istri itu punya love affair dengan laki-laki lain. Jangankan khawatir. Dalam kondisi biasa saja, istri nggak melakukan apapun yang dikhawatirkan, tapi suami suntuk dengan dagangan, suntuk dengan apa, ya istri jadi pelampiasan dipukul, dan itu secara sosial dianggap biasa, gitu. Maka kalau baru khawatir, mbok ya jangan main pukul, gitu. Spiritnya itu, mbok ya nasihati dulu,
klarifikasi gitu. Fa'iduhunna itu banyak diartikan dengan nasihati ya, tetapi menurut saya nasihatnya itu dalam arti klarifikasi. Kan khawatir. Ya klarifikasi dong, bener nggak itu kekhawatirannya? Jangan-jangan informasi yang diterima oleh suami itu hoax gitu, atau fitnah. Kemudian kalau klarifikasi itu ternyata tidak bisa meredamkan amarah dari suami yang dalam posisi khawatir ini, pisah ranjang. Supaya apa pisah ranjang itu? Ya supaya tidak mukul. Pisah ranjang itu kan menjaga jarak aman, tidak berdekatan. Ayo pisah ranjang itu sebenarnya adalah, ini kalau kedua belah pihak itu salah, pisah ranjang itu adalah ayo refleksikan itu. Merefleksikan kesalahan diri sendiri apa, merefleksikan kesalahan istri apa, atau suami apa gitu. Tapi kalau dalam kondisi suami posisinya mengkhawatirkan istri itu nusyus, barangkali pisah ranjang itu bagi istri, ayo refleksi, ada nggak tindakan yang kemudian bisa menjadi alasan bagi suami itu khawatir dia melakukan nusyus. Suami juga merefleksikan, coba dong difikirkan apakah tindakan seperti itu sudah pantas untuk mengkhawatirkan istrinya melakukan nusyus. Fa'iduhun itu kemudian menjadi pilihan terakhir, sehingga kita bisa menyimpulkan nada dari ayat ini itu bukan begini. Ayo suami, kalau kalian khawatir istri-istri kalian itu nusyus, pukul, bukan begitu. Tapi justru jangan main pukul. Fa'in atau anakum, berikutnya kan begitu. Fa'in atau anakum, kalau ternyata mereka benar-benar tidak nusyus, setia kepada perkawinan, fala tabghu alaihinna sabila, jangan cari-cari alasan untuk memukul. Innallaha kana 'aliyan kabira, sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Allah itu yang maha tinggi dan maha besar aja maha penyayang. Apalagi kalian manusia yang sudah maha kecil, maha pendek gitu ya. Maka jangan berlebihan dalam menyikapi persoalan, kira-kira seperti itu. Nah, tadi saya mau menjelaskan ini, Mas Rifki ya. Jadi situasi masyarakat waktu itu adalah tadi itu, istri itu menjadi miliknya suami, bahkan suami bisa beristri dalam jumlah tak terbatas tanpa syarat adil, dan bahkan bisa menjual istri. Itu situasinya adalah seperti ini. Sehingga ketika Al-Quran abad 7 Masehi di tengah-tengah suami istri yang biasa, suami memukul istri lalu memberi arahan untuk fa'iduhunna wasyuruhunna fil madajih, itu luar biasa sekali. Apalagi kalau dihubungkan dengan misi perkawinan di dalam Islam itu kan berbeda sekali dengan masyarakat Arab yang melihat istri sebagai milik suami. Jadi perkawinan di masyarakat Arab itu adalah akad yang memindahkan ya hak milik atas perempuan dari ayah ke suami. Sehingga ayah yang semula dianggap berhak untuk menjadikan perempuan sebagai anak-anak perempuannya sebagai hadiah, itu diberi hak loh ayah ini, bahkan menjual anaknya. Lalu kalau sudah diperistri oleh laki-laki, ya sekarang ayah nggak berhak lagi. Kayak ayah menghadiahkan mobil kepada anaknya, ya ayah sudah tidak berhak lagi untuk menjual mobil itu karena sudah menjadi hak milik anak. Kira-kira seperti itu cara memperlakukan istri itu. Nah, di dalam Islam itu punya cara pandang yang berbeda sekali. Bahwa satu ya, perkawinan itu bukan peralihan kepemilikan atas perempuan, tapi perkawinan itu adalah tujuannya itu bukan supaya suami punya investasi harta berupa istri, punya simpanan harta berupa istri yang bisa dia pergunakan, tapi tujuannya adalah ketenangan jiwa itu. Jadi perkawinan di dalam Islam itu tujuannya adalah ketenangan jiwa suami dan istri. Maka mari kita renungkan, apakah pemukulan istri itu menjadi kesimpulan yang bisa diambil dari ayat ini, atau justru jangan main pukul gitu. Karena jangan main pukul ini yang sesuai dengan
sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu menenangkan jiwa suami dan istri. Yang kedua ya, itu yang disebut sakinah. Yang kedua, tujuan perkawinan berupa ketenangan jiwa ini hanya mungkin diperoleh kalau relasi suami dan istri itu didasarkan pada cinta kasih, kasih sayang. Nah, apakah pemukulan itu lebih mencerminkan kasih sayang atau sebaliknya gitu? Karena kan ini Islam sedang membangun bagaimana konsep perkawinan yang baru berhadapan dengan konsep perkawinan yang berlangsung di masyarakat jahiliyah. Nah, ini ya, tujuan perkawinan dan landasan relasi suami istri itu juga lalu dibangun dengan 5 pilar. Ini semua ada ayatnya di dalam Al-Quran. 1, suami istri itu adalah berpasangan atau zawaj, seperti tertera dalam Ar-Rum ayat 21 itu. Wa min ayat ini an khalaqalakum min anfusikum azwaja, berpasangan. Yang kedua adalah suami istri mesti meyakini bahwa perkawinan itu adalah misaqon ghalidun, janji kokoh untuk saling membuat menjaga ketenangan jiwa masing-masing. Misaqon ghalidun itu janji kokoh antara suami istri dengan Tuhan. Sehingga semua tindakan suami dan istri, baik diketahui oleh pasangannya atau tidak, itu pasti diketahui oleh Allah. Sehingga akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Semua baik diketahui oleh suami istrinya atau tidak. Yang ketiga, mu'asyarah bil ma'ruf. Nah, ini pemukulan istri kemudian menjadi sesuatu yang sedang diidealkan, dibolehkan oleh Islam, atau justru sedang diatasi sebagai problem. Seperti sistem perbudakan tadi, seperti perang. Kita bisa menemukan ayat yang membolehkan perang, tetapi pada saat kita sedang perang gitu. Sehingga ayat perang ini adalah bicara tentang perang sebagai sesuatu yang diidealkan atau sesuatu yang sedang diatasi. Karena nyatanya perang terjadi terus-menerus. Sehingga orang perlu kuat supaya orang lain tidak berani memerangi, dan itu lalu tidak terjadi peperangan. Seperti perbudakan. Perbudakan banyak diatur di dalam Al-Quran. Bahkan kalau mau mengatakan perbudakan boleh, itu ayatnya banyak sekali yang seperti mengisyaratkan begitu. Nyatanya, perbudakan itu adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan prinsip dasar di dalam Islam, yaitu tauhid. Tauhid itu kan hanya menghamba kepada Allah. Dan dalam sistem perbudakan, manusia itu diperbolehkan memperbudak, memperhamba manusia lain, dan manusia budak itu diperhamba oleh pemiliknya. Sehingga perbudakan itu sekali lagi, apakah dia sedang dijelaskan oleh Al-Quran sebagai sesuatu yang ideal atau sesuatu yang sedang diatasi? Tentu saja sedang diatasi, karena berdampak mafsadat bahkan mudarat. Nah, mu'asyarah bil ma'ruf sebagai pilar perkawinan di dalam Islam itu meniscayakan pergaulan yang bermartabat, pergaulan yang menggunakan akal budi, dan mendudukkan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri itu sama-sama sebagai pasangan, itu kan berarti sejajar itu. Sejajar itu artinya adalah sama-sama wajib mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya. Yang keempat adalah musyawarah, dan yang kelima adalah tarodin. Tarodin itu suami dan istri saling meyakini, sama-sama meyakini bahwa ridho Allah pada keduanya tergantung ridho pasangannya. Maka ridho Allah pada istri tergantung ridho suami, ridho Allah pada suami juga tergantung ridho istri. Tentu saja ridho Allah kepada keduanya itu tergantung pada ridho kedua belah pihak, dan ridho Allah pada kedua belah itu hanya ada dalam ketika kedua belah pihak itu melakukan tindakan untuk kemaslahatan bersama. Jadi nanti kira-kira seperti ini. Ada sistem perkawinan masyarakat jahiliyah yang mendudukkan istri sebagai milik suami, dan itu pemukulan istri menjadi sesuatu yang sangat lazim sekali. Lalu bergerak menuju sistem perkawinan di mana laki-laki dan perempuan bukan antara yang dimiliki dan yang dimiliki, antara pemilik dan yang dimiliki, tetapi berpasangan dengan segala fondasi moral tadi. Sehingga kita bisa melihat di ayat pemukulan istri itu bukan turun dalam rangka
membolehkan pemukulan istri, melainkan ikhtiar untuk mengurangi secara bertahap. Itu kira-kira Mas Rifki. Sayang sekali ya, tinggal 4 menit. Kalau Mas Rifki ada pertanyaan atau di chatroom itu ada pertanyaan, bisa. Mungkin satu pertanyaan, gak apa-apa Bu ya? Monggo Mas Rifki. Iya, ini soalnya ada yang pesan dari teman di Mesir. Ya, Ini yang tanya itu mahasiswi. Nah, jadi ya kan sudut pandangnya juga itulah lebih pas lah gitu ya. Dia itu bertanya gini, kenapa sih di beberapa ayat-ayat Al-Quran dan termasuk juga ayat tentang pemukulan istri ini itu kan pakai diksi itu kan fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhunna. Di situ kan fi'il amarnya ke laki-laki dan hunna itu kan perempuannya itu kan seakan-akan menjadi objek gitu. Dan seperti itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang kalau kata dia sih itu kenapa sih banyak tafsirnya yang kurang ramah pada perempuan gitu. Mungkin bisa Ibu tanggapi itu. Saya ingin mengundang saja nih ya. Saya akan buka kelas ngaji KGI serial. Menjawab kegelisahan ini. Ngaji KGI serial, metode studi Islam, perspektif keadilan hakiki perempuan. Terdiri dari 3 seri, masing-masing 3 jam. Insya Allah Sabtu Minggu 23-24 April. Sabtu jam 8.30 sampai jam 4, Minggu jam 8.30 sampai setengah 12. Ini penting sekali karena bicara tentang metode. Sehingga tidak hanya untuk merespon ayat ini, tapi merespon keseluruhan ayat Al-Quran tentang perempuan. Nah, pertanyaan tadi itu, ya, 3 seri ini harus diikuti semua. Sistem gugur, kalau nggak ikut seri 1, nggak bisa seri 3, nggak ikut seri 2. Jadi seri pertama adalah konsep keadilan hakiki perempuan. Itu 3 jam kita akan mendiskusikan. Yang kedua, nah ini yang agak relevan dengan pertanyaan tadi, tapi wajib ikut seri 1. Karena kalau nggak ikut seri 1 nanti putus gitu. Karena ini bersambung. Seri 2 itu tentang relasi gender dalam bahasa Arab dan tafsir. Pasti menjawab pertanyaan tadi. Kita tahu ya, dalam bahasa Arab itu kan ada mudzakkar muannas. Al-Quran menggunakan bahasa Arab, tapi punya sistem nilai yang 180 derajat berbeda total dengan konstruk sosial tentang relasi laki-laki dan perempuan yang dimiliki oleh masyarakat Arab, dan itu mewarnai sistem bahasa Arab. Nanti kita diskusikan ini. Menarik sekali karena itu akarnya akar. Misalnya yang paling sering membuat apa istilahnya salah tafsirannya kan di situ. Betul. Jadi nanti pertanyaannya kan seperti ini. Sistem bahasa Arabnya itu mendudukkan perempuan sebagai objek kan. Misalnya gini, misalnya jamak mudzakkar itu bisa untuk laki-laki saja, tapi bisa juga untuk laki-laki dan perempuan. Sementara jamak muannas itu hanya untuk perempuan. Maka cara berbicara dalam bahasa Arab itu memang maskulin sekali. Sementara di dalam Islam, itu nilai yang diperkenalkan oleh Al-Quran tidak begitu. Kalau yang tadi itu kata Nasr Hamid Abu Zaid merefleksikan cara pandang masyarakat Arab bahwa laki-laki aktif karena bisa mewakili perempuan pasif. Di dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu harus aktif. Ya wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar gitu. Jadi ini contoh saya. Lalu di dalam bahasa Arab nih, satu laki-laki, satu grup perempuan berapapun jumlahnya, kalau di situ ada Mas Rifki atau laki-laki satu saja, jamak muannas itu jadi jamak mudzakkar.
Jadi satu Iya, ya. laki-laki itu dianggap lebih bernilai dari berapapun jumlah perempuan. Iya. Di dalam Islam tidak begitu. Siapapun yang bertakwa, dia lebih bernilai dari siapapun yang tidak bertakwa. Nah, kita kira-kira mau bahas ini nih. Bagaimana sistem relasi gender dalam bahasa Arab dan bagaimana di dalam Al-Quran. Itu menarik sekali. Karena nanti tafsir itu pertanyaannya, apakah lebih merefleksikan cara pandang masyarakat Arab, di mana para mufasir itu menjadi bagian darinya selama berabad-abad, atau lebih mencerminkan sistem nilai yang dibawa oleh Al-Quran yang itu bertentangan dengan sistem nilai yang ada itu. Nah, pergulatan itu tidak hanya terjadi di kalangan mufasir, tetapi terjadi juga di dalam Al-Quran. Sehingga nanti pada yang ketiga nih ya, seri yang ketiga itu adalah Islam dan pemanusiaan penuh perempuan. Kita akan melihat Al-Quran sebagai sistem yang terdiri dari misi, fondasi moral, dan cara. Dan yang kedua adalah sebagai sebuah proses di mana di dalam Al-Quran itu ada ayat titik berangkat, di mana perempuan jadi objek, ada target antara perempuan menjadi subjek sekunder, dan ada ayat tujuan final, laki-laki dan perempuan subjek penuh. Maka saya tidak bisa menjawab dalam waktu yang sangat singkat ini, tapi ayo ikut ngaji KGI serial, insya Allah tanggal 23 dan 24 Maret, dan kita akan khusus membahas pertanyaan kenapa Al-Quran itu sangat maskulin dan dalam banyak hal secara literal ya, karena saya meyakini secara substansial tidak. Kadang-kadang secara literal seperti melegitimasi kedoliman pada perempuan. Terima kasih ya Mas Rifki dan teman-teman semua. Saya harus pamit mundur karena jam 2 ada online dengan research Al-Quran Jakarta. Terima kasih banyak ya pada ini zawaya.id. Teman-teman silakan gabung dengan zawaya.id untuk informasi-informasi tentang Islam yang mencerahkan. Mas Rifki silakan tolong menutup. Baik, alhamdulillah. Pertemuan kita pada hari ini selesai dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya kita hari ini bisa menambah banyak sekali ilmu baru dan mungkin insya Allah akan saya sebarkan Bu itu nanti ya kajian KGI selanjutnya ke teman-teman. Semoga juga banyak yang ikut nanti. Jadi itu linknya ada di bio ini ya, di bio akun ngaji _KGI, juga akun saya @nrofia, itu di bionya ada link pendaftaran. Jadi semua ngaji KGI, mau yang reguler, serial, post ngaji KGI serial sampai pelatihan KGI itu cukup sekali daftar. Jadi linknya sama, silakan kalau mau mendaftar dari sekarang sudah boleh gitu. Ya. Itu sih, Mas. Terima kasih atas niat. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Semoga Ibu juga sehat selalu dan semoga ngaji KGI semakin sukses. Dan sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari saya, semoga kita tetap sehat, selamat, dan semangat menebar manfaat lagi sempat. Karena saya manfaat, maka saya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin untuk ya. Ya.